Bagian A, perilaku etis dalam masyarakat olahraga. Mengapa perilaku etis sangat penting dalam konteks masyarakat olahraga? Dalam olahraga, kita berharap semua orang diperlakukan sama dan tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa. Itu berarti kamu harus adil kepada semua orang. Mungkin kamu sering mendengar orang berkata, menang bukanlah segalanya. Dan baik menang maupun kalah adalah hal yang biasa dalam persaingan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bersikap dengan baik dalam persaingan tersebut. Cara berpikir semacam ini mempengaruhi cara kita bertindak. Agar bisa bertindak dengan baik, kamu perlu 1. Tahu yang benar dan yang salah. 2. Memiliki kemampuan untuk bertindak dengan baik. 3. Mau belajar dari pengalaman masa lalu. Dan 4. Siap untuk berubah menjadi lebih baik di masa depan. Ada dua hal penting yang menunjukkan seseorang berperilaku baik, yaitu memiliki keyakinan pada diri sendiri dan memiliki kemampuan memimpin. Dengan memegang teguh prinsip dan keyakinan, kamu bisa menjadi orang yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ada pepatah yang bilang, dalam berenang, ikuti arusnya. Tetapi dalam berprinsip, berdirilah seperti batu. Pepatah ini mengajarkan kepada kita untuk tetap teguh pada prinsip, sambil tetap bisa menyesuaikan diri. Bagian B, partisipasi yang setara dalam olahraga. Kesetaraan akses dalam olahraga sangat penting karena menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua orang. Ini memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dan berkembang dalam olahraga. Untuk mencapai kesetaraan tersebut, kita harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini. 1. Kompetisi yang adil. Peraturan dalam olahraga dibuat secara adil. Ketika semua orang bisa ikut serta dengan kesempatan yang sama, itu membuat pertandingan menjadi adil. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa penentu kemenangan adalah kemampuan, kerja keras, dan semangat yang diberikan, bukan hal-hal dari luar yang mempengaruhi. 2. Inklusivitas dan keragaman. Kesetaraan akses memastikan bahwa semua orang dari berbagai latar belakang, seperti beda ras, jenis kelamin, status ekonomi, atau kemampuan fisik, bisa ikut dalam olahraga. Ini membuat semua orang merasa termasuk, mengatasi rintangan, dan merasa nyaman di dalam komunitas olahraga. Kamu bisa belajar lebih banyak tentang keragaman dan inklusi dalam olahraga di sini. 3. Kesehatan dan kesejahteraan. Berolahraga penting untuk tubuh tetap sehat dan baik. Kesetaraan akses dalam olahraga mendorong banyak orang untuk rajin bergerak, membuat gaya hidup lebih sehat, dan mengurangi resiko sakit. 4. Pertumbuhan sosial. Olahraga memiliki peran penting dalam perkembangan hubungan sosial individu. Dengan memberikan akses yang sama, olahraga menjadi wadah untuk berinteraksi sosial, kerjasama tim, dan pengembangan keterampilan hidup berharga, seperti komunikasi, kepemimpinan, dan disiplin. Selain itu, olahraga juga dapat menyatukan seluruh komunitas, membantu menciptakan pengalaman bersama dan perayaan yang berarti. 5. Kesempatan ekonomi. Kesetaraan akses bisa membawa lebih banyak peluang uang di olahraga. Karena orang-orang dari berbagai latar belakang bisa ikutan main, ada banyak kesempatan buat karir, jadi sponsor, atau buka usaha di dunia olahraga. Profesor Peter Piquera membuat kerangka untuk membantu kita memahami kesetaraan dan akses terhadap layanan olahraga. Kerangka ini membantu kita melihat berbagai faktor yang mempengaruhi layanan olahraga, seperti orang-orang, organisasi, dan masyarakat. Semua bagian ini saling berkaitan dan penting. Ayo kita pelajari setiap bagian dengan lebih dalam. 1. Tingkat individu. Setiap orang perlu memeriksa diri dan memikirkan perasaan dan pemikiran mereka tentang olahraga. Pengalaman pribadi memberikan pemahaman unik dan kamu harus menyadari bahwa prasangka kamu bisa mempengaruhi cara kamu melihat orang lain. 2. Tingkat interpersonal. Ini berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain, baik teman sebaya maupun orang lain di lingkungan kita.
Untuk mengurangi prasangka dan stereotip, kamu perlu lebih memahami dan mendukung orang lain. 3. Tingkat kelembagaan. Ini melibatkan pemikiran kritis tentang aturan dan kebijakan di tempat tertentu. Terkadang, aturan ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa orang dan merugikan orang lain. 4. Tingkat struktural. Ini membahas bagaimana masyarakat mempengaruhi partisipasi olahraga, siapa yang memiliki kekuasaan, dan bagaimana sumber daya dikelola, serta status sosial mempengaruhi partisipasi dalam olahraga. 5. Tingkat budaya. Ini membicarakan nilai dan keyakinan yang dipegang oleh kelompok masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, penting untuk mempertimbangkan perubahan dalam kebiasaan untuk menghadapi tantangan di era modern. Bagian C, pengambilan keputusan dalam kerja tim, keterampilan kepemimpinan, dan kolaborasi dalam aktivitas jasmani. Pengambilan keputusan sangat penting dalam setiap aktivitas fisik atau permainan olahraga. Kita sering dihadapkan pada situasi di lapangan yang memerlukan keputusan cepat dan tepat. Misalnya, kapan harus melakukan operan bola, menembak, atau merespon pergerakan lawan. Semua itu memerlukan kemampuan membuat keputusan yang baik, sehingga bisa melakukan aktivitas jasmani atau permainan olahraga dengan baik dan menyenangkan. Pengambilan keputusan dalam kerja tim. Pengambilan keputusan melibatkan berbagai proses kognitif, seperti fokus, emosi, dan pengalaman. 1. Fokus. Kamu perlu belajar mengontrol fokusmu untuk meningkatkan performa di lapangan, termasuk fokus pada hal-hal penting, seperti posisi bola, gerakan lawan, dan posisi rekan setim. Dengan mengembangkan kemampuan ini, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik saat berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan olahraga. 2. Emosi. Emosi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan. Kamu sering mengalami berbagai emosi, seperti kecemasan, kegembiraan, dan frustasi, yang dapat mempengaruhi kemampuanmu untuk membuat keputusan yang tepat di lapangan. Misalnya, kecemasan bisa membuatmu memikirkan banyak hal atau ragu-ragu, sementara kegembiraan bisa memicu keputusan yang impulsif dan beresiko. Mengelola emosi adalah kunci dalam pengambilan ketika berolahraga dan bisa ditingkatkan melalui teknik-teknik psikologis seperti relaksasi dan visualisasi. 3. Pengalaman. Pengalaman juga berperan penting dalam pengambilan keputusan ketika berolahraga. Mereka yang memiliki pengalaman biasanya memahami lebih baik situasi permainan, sehingga membantu mereka membuat keputusan yang tepat dan efektif. Kamu juga mungkin telah mengembangkan berbagai strategi pengambilan keputusan untuk berbagai situasi, seperti meramalkan gerakan lawan atau menggunakan isyarat visual. Dalam setiap kegiatan olahraga, kamu bisa belajar dari pengalaman ini untuk meningkatkan kemampuanmu dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang cerdas di lapangan. Strategi pengambilan keputusan yang efektif dalam aktivitas jasmani dan permainan olahraga. 1. Mempersiapkan situasi permainan. Persiapan dalam menghadapi situasi permainan merupakan strategi penting untuk pengambilan keputusan yang baik di lapangan. Ini meliputi mempelajari gaya bermain lawan, menganalisis skenario permainan yang mungkin terjadi, dan memvisualisasikan berbagai pilihan serta hasil yang mungkin terjadi. Dengan mempersiapkan diri secara baik menghadapi berbagai situasi permainan, kamu dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan dapat membuat pilihan yang lebih tepat saat berpartisipasi dalam aktivitas fisik atau permainan olahraga. 2. Menganalisis situasi permainan. Menganalisis situasi permainan. Ini melibatkan mengenali variabel penting seperti posisi lawan dan rekan setim, sisa waktu dalam permainan, dan skor. Dengan melakukan analisis ini, kamu dapat mengevaluasi resiko dan peluang, mempertimbangkan hasil yang mungkin dari berbagai pilihan, dan memilih tindakan yang dapat meningkatkan kesempatan untuk berhasil dalam aktivitas fisik dan aktivitas permainan olahraga. 3. Isyarat visual dan kemampuan antisipasi. Kegiatan ini merupakan strategi yang efektif dalam pengambilan keputusan.
Kamu dapat memprediksi gerakan lawan dengan memperhatikan isyarat penting, seperti posisi tubuh dan gerakan, serta menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Selain itu, isyarat visual membantu kamu dalam mengevaluasi situasi permainan, seperti posisi rekan setim dan lawan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dalam berbagai aktivitas jasmani atau aktivitas permainan olahraga. 4. Pola pikir yang fleksibel. Hal ini mencakup kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai pilihan dan strategi sesuai dengan kebutuhan. Kamu harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam situasi permainan dan mengambil keputusan secara cepat berdasarkan informasi yang kamu miliki selama aktivitas fisik dan permainan olahraga. Keterampilan kepemimpinan dalam aktivitas fisik atau permainan olahraga. Berikut beberapa karakteristik kepemimpinan yang penting dalam olahraga. 1. Visi dan strategi. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan strategi untuk mencapai tujuan tim. 2. Komunikasi yang efektif. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif agar pesan dan instruksi dipahami dan dijalankan dengan baik oleh anggota tim. 3. Kesediaan untuk bekerja keras. Kepemimpinan dalam olahraga memerlukan kerja keras dan dedikasi untuk memotivasi dan menginspirasi anggota tim. 4. Kepemimpinan dengan contoh. Pemimpin harus menjadi teladan bagi anggota tim dengan menunjukkan kompetensi, etika kerja yang baik, dan sikap positif. Kolaborasi yang efektif. Melalui berbagai jenis olahraga dan aktivitas fisik, kamu belajar bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, baik di lapangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan bekerja sama ini penting tidak hanya untuk bermain bersama, tetapi juga untuk sukses dalam olahraga dan kegiatan jasmani lainnya, serta untuk membangun persahabatan yang erat. Dengan menghadapi rintangan bersama, merencanakan strategi bersama, dan saling mendukung, kamu dapat tumbuh dan berkembang dalam hubungan sosialmu. Sepak bola membutuhkan sinergi untuk mencetak gol dan mempertahankan wilayah. Bola basket menuntut pemikiran strategis dan pengambilan keputusan kolaboratif dalam situasi yang cepat berubah. Bola voli mendorong pemain untuk berkoordinasi dalam posisi dan berkomunikasi untuk mengalahkan lawan. Lomba lari estafet mengajarkan kolaborasi dengan mengandalkan anggota tim untuk mencapai kemenangan bersama. Bagian D, fair play. Menang atau kalah bukanlah tujuan utama dalam aktivitas atau permainan olahraga. Lebih dari menang ataupun kalah, kamu akan berlatih berlaku sportif, jujur, dan saling menghargai, serta memiliki hati yang bersih dan semangat yang tulus. Itu semua akan menjadikanmu seorang pribadi atau pemain teladan. Bermain dengan fair play berarti kita bermain penuh dengan rasa hormat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini merupakan dasar dari semua aktivitas olahraga dan aktivitas fisik yang kita cintai. Konsep fair play. 1. Persaingan yang adil. Untuk meraih kesuksesan, penting untuk tidak hanya fokus pada kemenangan semata. Kita perlu memastikan bahwa setiap kemenangan dicapai melalui persaingan yang adil, jujur, dan sikap sportif. 2. Menghormati. Penting bagi kamu harus mematuhi aturan yang ada dan menunjukkan sikap hormat kepada lawan, teman sekelas, guru, dan semua orang yang terlibat. Bermain dengan adil dan sportif adalah hal yang penting untuk dipraktikkan. 3. Persahabatan. Kita bisa bersaing dengan sportif dan tetap menjaga persahabatan dengan setiap orang, baik di lapangan ataupun dimanapun. Bahkan, persahabatan bisa tumbuh lebih kuat dari persaingan yang sehat. 4. Semangat tim. Setiap orang bisa menjadi lebih kuat saat bekerja sendiri, tetapi kekuatan akan lebih besar ketika bekerja bersama dalam tim. Menikmati momen kemenangan bersama tim merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. 5. Persamaan. Penting untuk bersaing secara adil dalam olahraga agar kita dapat mengukur kinerja dengan benar. 6. Olahraga tanpa doping. Bermain olahraga dengan jujur
berarti tidak menggunakan cara curang, seperti menggunakan obat terlarang atau melakukan doping. Melakukan hal ini dapat mengganggu pengalaman bermain olahraga bagi orang lain yang berusaha berkompetisi secara fair dan adil. 7. Integritas. Penting untuk selalu jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat saat berolahraga. Hal ini sangat penting untuk menjadi juara sejati dalam olahraga. 8. Solidaritas. Penting karena melibatkan saling mendukung dan berbagi perasaan, tujuan, serta impian bersama. Dengan adanya dukungan timbal balik ini, kita bisa meraih kesuksesan bersama, baik itu dalam aktivitas di lapangan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. 9. Toleransi. Kemampuan untuk menerima pilihan atau keputusan yang mungkin berbeda dengan pendapat kita. Ini membantu kita mengontrol diri dengan baik, yang dapat mempengaruhi hasil kompetisi yang kita ikuti. 10. Peduli. Juara yang sejati peduli satu sama lain, karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mencapai kesuksesan tanpa bantuan dan perhatian dari orang lain.